lebih banyak dan juga kami bisa mendapatkan masukan agar kami bisa bisa lebih baik lagi. Oke, saya akan mulai ini ya, menyampaikan materinya. Sekali lagi nantinya akan ada kesempatan buat diskusi, jadi nggak usah khawatir kayaknya, waduh, ini materi kok berat banget atau ada yang mau ditanyain. Boleh langsung ngomong di kolom chat, boleh. Mau nanti raise hand pada saat waktu diskusi juga boleh banget. Sekali lagi ini santai banget, tujuan kami bukan untuk memberikan kewajiban, tapi harapannya bisa membantu teman-teman juga. Oke, oke. Iya, baiklah. Ya, teman-teman, ini adalah judul webinar kita hari ini yang namanya Bangkit di Masa Sulit, dan memang ini yang diharapkan, bukan kita selalu kuat, bukan kita selalu ingin bisa jadi orang yang tersenyum setiap saat, kita pengen jadi orang yang selalu bisa hebat setiap saat, sempurna setiap saat, enggak. Pasti ada masa sulit yang kita hadapi dan kita ingin bisa bangkit dari situ. Jadi nggak masalah kalau ada masa sulit, yang penting kita bisa bangkit. Ini adalah sebuah webinar yang merupakan kolaborasi dan juga bagian dari penelitian tim riset kolaborasi Indonesia dari UNPAD kita di Bandung, lalu ada Universitas Sumatera Utara di USU di Medan, dan juga ada Unhas di Makassar. Jadi kita semua berkolaborasi, harapan untuk bisa membantu sebanyak mungkin orang yang bisa kita bantu. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu tentang sebenarnya apa sih pemahaman kita tentang bunuh diri. Karena bunuh diri ini atau mengakhiri hidup ini mungkin banyak yang masih merasa ini adalah sesuatu yang, aduh saya nggak bisa nih ngobrol sama orang tentang ini, aduh saya nggak bisa nih diskusi sama orang lain, saya merasa ini aja cuma saya ngerasain, atau tabu nih kayaknya saya kok kayak nggak bersyukur banget ya kalau berpikir bunuh diri. Saya rasa itu perlu kita singkirkan dulu, kita kesampingkan dulu, kita belajar tentang apa sebenarnya bunuh diri dan apa yang terjadi di luar sana tentang bunuh diri, biar kita juga mengerti sesungguhnya bunuh diri itu atau pikiran mengakhiri hidup itu seperti apa. Oke ya, ini yang mau disampaikan dulu yang pertama, bahwa kalau dari datanya WHO, WHO ini Badan Kesehatan Dunia ya, World Health Organization, jadi suicide and facts and figure globally ini gambaran secara global. Yang pertama datanya itu 700.000 orang meninggal akibat mengakhiri hidup sendiri di 2019. Dan data ini akan dievaluasi lagi biasa 5 tahun kemudian, yaitu tahun ini, ya kan? Yang kedua, high income countries itu tidak sebanyak low income countries kayak kita nih, orang-orang yang hidup di negara berkembang, negara yang pendapatannya menengah ke bawah itu lebih banyak dan lebih beresiko untuk mengakhiri hidup, punya pikiran-pikiran seperti itu. Dan itu hal yang kita lihat, berarti kalau kita ngeliat kayak gini, berarti teman-teman kita nggak cuma sedikit ya. Orang-orang yang berpikir untuk mengakhiri hidup itu nggak cuma kita sendiri, nggak cuma satu dua orang doang, tapi banyak yang merasa seperti itu, dan bukan berarti kita sebaiknya menyepelekan itu. Kita perlu membantu diri kita dan membantu orang yang ada di sekitar kita. Terus, lebih dari 1 dari 100 orang, berarti 13% nih ya, meninggal karena suicide atau mengakhiri hidup. Jadi 13% itu banyak ya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dari misalnya 100 orang, berarti 10 orangnya mungkin berpikir seperti itu. Suicide atau bunuh diri adalah penyebab keempat tertinggi kematian pada usia 15 sampai 29. Ini yang membuat kami mengajak teman-teman sekalian buat ikut dengan webinar kami. Karena kami paham benar, bukan berarti kami menuding atau bilang pasti kalian berpikir enggak, tapi bagaimanapun usia-usia kita ini adalah usia-usia yang memang beresiko. Jadi kita nggak mau dong mengabaikan begitu saja resiko ini gitu. Jadi kita pengen bisa segera membantu teman-teman sekalian, jangan sampai. Walaupun sudah terpikirkan seperti itu, kita bantu mendukung. Kalau sudah berpikir lebih jauh lagi, kita bantu mencegah hal yang tidak diinginkan. Oke? 58% dari suicide itu terjadi sebelum 50 tahun. Jadi memang usia kita ini memang benar-benar situasi yang sangat perlu kita pertimbangkan untuk belajar lebih baik tentang diri. Dan bukan berarti kalau kita belajar tentang kesehatan mental dan kita belajar tentang bunuh diri, berarti kita itu adalah orang yang lemah. Enggak seperti itu. Oke? Teman-teman, ini data usia muda ya. Di Indonesia, kalau tadi kita belajar tentang di dunia, mungkin di sini tidak ada angka bunuh dirinya nih. Tapi bahkan sebenarnya kalau kita lihat nih, kenapa ya? Kadang-kadang tuh kalau misalnya saya juga membawakan materi tentang kesehatan mental, memang lebih banyak perempuan yang hadir dibanding laki-laki. Di sini sih tulisannya depresi lebih banyak pada perempuan 22,8%, laki-laki 1,1%. Perlu dipahami bahwa ini adalah data yang benar, data yang fakta, data yang sudah teruji. Namun kita paham juga kalau mungkin teman-teman apalagi yang laki-laki pernah dengar namanya Men's Mental Health Awareness Month, karena memang laki-laki itu kalau kita lihat
ya nggak jarang mau cerita. Takut kalau cerita diketawain sama teman-temannya, ah ngapain lu mikirin kayak gitu, kayak bukan laki doang, lemah banget tuh lagi jadi laki-laki. Itu kan banyak yang kita takutkan seperti itu. Sehingga bahkan untuk mengakui dalam kuesioner pun belum tentu. Jadi buat teman-teman laki-laki bukan berarti kalian cuma sedikit kok. Enggak. Mungkin sebenarnya banyak teman-teman kalian yang bisa menolong kalian, mengerti kalian, dan juga bahkan bisa kalian tolong saat kalian sudah bisa merasa lebih baik. Jadi situasi ini juga kita lihat proporsi depresi anak muda ini banyak juga nih, bahkan yang apa tamat SMP, tamat SD, tamat SMA, tamat tidak tamat atau bahkan tamatnya perguruan tinggi itu nggak menjamin loh. Oh kalau misalnya saya udah kuliah harusnya saya nggak berpikir seperti itu dong, kan saya udah sekolah tinggi, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Bisa saja terjadi pada siapapun. Ini yang mau ditampilkan pada data ini adalah bahwa siapapun dalam situasi apapun mungkin memikirkan hal semacam ini, mungkin memikirkan untuk mengakhiri hidup, dan kita tidak bisa menyepelekan itu. Apalagi merendahkan orang yang berpikir seperti itu. Jika kita pernah berpikir seperti itu, artinya kita nggak sendiri sekali lagi. Ini yang pengen banget kami dari tim yang menyelenggarakan ini pengen banget teman-teman buat benar-benar merasa bahwa kalian nggak sendiri dan kalian berhak untuk mendapatkan bantuan. Jika kalian sudah membantu diri sendiri, kalian juga mampu untuk membantu orang lain. Jadi, kami pengen kita semua bisa belajar bareng. Oke? Selanjutnya, ada yang dikatakan pemikiran, ada yang dikatakan rencana, ada juga yang dikatakan percobaan bunuh diri. Nah, kalau orang berpikir, itu belum tentu berencana. Yang berencana belum tentu melakukan. Kalau misalnya kita lihat di data dari CDC nih, CDC itu adalah Center for Disease Control and Prevention punyanya Amerika. Nah, kalau dari CDC bilang, ini ada di Amerika tuh ya, ada 12.300.000 yang berpikir untuk bunuh diri secara serius. Ini berpikir ya, belum merencanakan, belum melakukan. Yang kedua, kalau yang sudah pernah apa namanya merencanakan ini ada 3 juta. Pasarnya ada seperempat yang sudah berpikir itu, ada yang sudah merencanakan. Oke. Setelah yang sudah merencanakan, yang mencoba setengahnya dari yang merencanakan. Lalu ada juga yang akhirnya benar-benar meninggal karena itu. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita sudah pernah berpikir, saya berharap ini bukan jadi trigger untuk teman-teman merencanakan ya. Saya berharap sekali lagi ini adalah trigger untuk kita sama-sama cari bantuan. Saya mohon maaf kalau ini mungkin membuat suasana perasaan tidak nyaman, terpikir kembali, atau merasa tertrigger untuk berpikir lagi hal semacam itu, mengingat lagi memori itu. Saya minta maaf, tapi saya berharap itu tidak menjadi alasan buat teman-teman langsung malah menutup diri. Tapi harapannya itu membuat teman-teman ingat bahwa teman-teman mampu bisa melewati itu dan kita bisa sama-sama bareng-bareng melewati itu bersama. Bukan untuk tertrigger dan berpikir lagi. Tapi ini saya berikan gambarannya. Sangat banyak yang berpikir seperti itu, merencanakan seperti itu, dan juga ingin melakukan. Tapi harapannya teman-teman bisa kita sama-sama berjuang untuk bisa melewati itu, bangkit di masa sulit, dan tidak berlanjut pada pemikiran atau perencanaan yang lebih berbahaya. Oke, baik. Nah, sekarang kita berpikir nih, kira-kira kalau misalnya orang sudah punya pemikiran untuk mengakhiri hidup tuh kenapa? Ada apa? Dan apa yang bisa membantu seseorang tersebut tidak berpikir seperti itu lagi. Kalau secara individual nih ya, kita lihat secara faktor resiko atau risk faktornya dulu. Satu, previous suicide attempt. Pernah melakukan atau pernah mencoba bunuh diri. Dua, laki-laki. Tiga, punya masalah mental. Empat, depresi secara khususnya. Lalu adanya impulsivitas atau apa ya, kebiasaan atau pola perilaku yang bertindak tanpa berpikir panjang, agresi, lalu juga substance use, menggunakan zat-zat terlarang, terus penyakit yang serius, stres-stres karena pekerjaan, karena pendidikan, karena hubungan, mungkin keluarga, mungkin hubungan dengan teman dekat gitu ya, pacar atau mungkin ya teman sahabat. Selanjutnya financial stress, keuangan dan juga legal or criminal problems, ada masalah hukum. Kalau kita lihat di sini, sesungguhnya teman-teman dalam usia seperti sekarang ini, dengan situasi apa namanya kuliah, yang tentunya kita kuliah ini beda ya sama SD, SMP, SMA yang dimana semua semua pelajaran, semua ujian itu tertata dengan rapi.
kita nggak perlu mengusahakan nanya dosen ujian kapan, kita nggak perlu ngadep dosen buat skripsi waktu itu. Dan sekarang ini tentunya tantangan-tantangan tersebut datang. Banyak hal yang harus kita manage sendiri, nggak dibantu sama guru, nggak dibantu sama orang tua, belum tentu juga uangnya cukup, segala macam itu. Belum lagi yang sudah berpikir untuk menjalin hubungan serius itu akan tentu menjadi beban juga kalau itu menjadi beban buat kita. Secara relational, apa risk factor-nya? Satu, social isolation. Kita dikucilkan, tidak merasa punya teman. Ingat ya, tidak merasa punya teman. Kadang-kadang sebenarnya banyak orang yang punya banyak teman, tapi tetap merasa kesepian. Ini juga termasuk perasaan yang nggak nyaman. Adverse childhood experience, pengalaman-pengalaman, ya masa lalu yang kelam lah. Mungkin waktu kecil mendapat kekerasan, waktu sebelumnya mungkin pernah mendapat bully, atau mungkin dirundung seperti itu ya. Lalu ada juga keluarga yang memiliki mental illness atau memiliki eh, masalah mental seperti itu. Nah, mengetahui resiko itu bukan berarti membuat kita menjadi, wah berarti emang saya udah parah banget nih, saya udah paling beresiko, saya paling bahaya situasinya. Memang kita memilih teman-teman sekalian karena memang kita tahu ini adalah situasi yang beresiko. Namun kita pengen mengajak teman-teman buat belajar. Ada faktor protektifnya nih, ada faktor yang bisa mendukung teman-teman. Satu, coping and problem solving skills, kemampuan menyelesaikan masalah. Ini tentunya tidak langsung tiba-tiba diajari dalam satu webinar, langsung bisa. Nah, nggak gitu. Kita belajar di sini, ini kesannya seperti introduction. Saya berharap teman-teman ada yang punya kesempatan untuk nanti datang ke profesional atau ikut pelatihan bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah. Tidak semua masalah memang harus diselesaikan, kadang-kadang kita harus merelakan, tapi itu termasuk cara menghadapinya yang kita harus belajar. Yang kedua, hope, harapan. Apa sih yang kita harapkan, cita-cita, keinginan apa gitu kan. Terus habis itu good mental health and physical health and resilience. Nah, situasi ini perlu kita pahami bahwa resiliensi ini bukan berarti sekali lagi ya, bukan berarti kita harus kuat selalu. Nggak bisa, itu nggak memungkinkan. Saya tuh nggak gitu setuju tuh sama yang namanya good vibes only. Nggak bisa. Kita berharap saat kita terjatuh, saat kita terpuruk, saat kita stres, kita bisa bangkit kembali. Manusia itu memang akan menghadapi masalah untuk dia berkembang. Tapi kalau ternyata masalah tersebut terlalu berat, dia butuh bantuan. Nah, ini yang membuat pentingnya ya resiliensi itu bukan untuk selalu kuat, selalu mampu. Kadang kita butuh bantuan dan itu wajar. Terus, bagaimana dengan relasi? Apa yang bisa mendukung kita untuk tidak mengakhiri hidup? Satu, protective childhood experience. Jadi kita punya pengalaman masa lalu yang baik, orang tua yang mendukung, social support dan connectedness with family. Nah, social support dan connectedness ini dua hal yang berbeda ya. Dukungan sosial dan merasa terhubung. Kita mungkin merasa orang tua tuh kadang-kadang mungkin kita merasa gitu ya. Iya ya, harusnya saya bersyukur ya orang tua selalu ngasih uang, selalu ngasih fasilitas. Tapi kok kenapa ya kok saya nggak merasa terhubung sama orang tua? Memang itu hal yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa saya dapat fasilitas ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau memang merasa ingin terhubung dengan keluarga itu hal yang berbeda. Mungkin kita bisa menyampaikan. Nanti kita akan belajar juga tuh bisa belajar caranya bagaimana sih mengomunikasikan kebutuhan kita, nggak hanya sekedar fasilitas material, tapi juga waktu bersama, keterikatan, dan itu keterhubungan yang memang kita harapkan dari orang-orang sekitar kita. Dan family mental well-being. Harapannya kalau teman-teman punya keluarga yang sehat juga mentalnya, bisa juga membantu teman-teman. Karena kalau misalnya masalah mental juga kan tentu ada jadi dua ini ya, beban. Oke, sekarang kalau kita udah tahu tentang bagaimana itu pemikiran untuk mengakhiri hidup, sesungguhnya masalahnya ada di mana, apa faktor-faktor yang mempengaruhi, apa faktor-faktor yang bisa menguatkan, apa yang bisa melemahkan gitu ya. Kita belajar bagaimana membantu diri sendiri. Oke, ini namanya mental health continuum. Mungkin teman-teman apalagi yang di sini kan ada yang udah di bagian psikologi juga ya, mungkin pernah baca ini, mungkin pernah dengar ini. Apalagi kalau misalnya ngambil matkul yang bagian sekitar psikologi klinis, psikologi kesehatan, ini akan juga mungkin memahami. Nah, mental health itu nggak dari sehat tiba-tiba sakit. Itu nggak begitu kerjanya. Jadi, healthy, sehat, reacting, ada reaksi, injured, terluka, ill, sakit. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang pertama, kalau kita lihat di
healthy and reacting kebutuhannya adalah self care sama social support. Di sini mungkin memang kita belum butuh datang ke profesional kesehatan. Ini pentingnya kemampuan untuk kita bangkit dari masa sulit. Yang kedua, kemampuan kita memiliki teman-teman yang bisa membantu. Satu, kapan sih kita dikatakan healthy atau sehat mental? Ketika fungsi kita normal, kita bisa merawat diri dengan baik, semangat menjalani hari, kita juga em, pengen bisa berteman dengan banyak orang dan kita punya koneksi yang baik gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan kalau seperti itu ya udah fokus aja sama apa yang mau kita lakukan. Kita coba kalau misalnya oh ada masalah nih kita coba ke potong-potong masalah jadi kecil-kecil terus nanti kita selesaikan satu-satu. Terus kira-kira kita bisa dibantu sama siapa? Siapa yang bisa membantu kita minta bantuan dan kita maintain healthy lifestyle. Ini penting ya, tidur yang cukup, olahraga sebisa mungkin rutin gitu kan. Tapi ya Kak, kalau misalnya kita kalau lagi mahasiswa gini, apalagi kalau banyak ujian ya susah ya. Memang sih, kita nggak bisa bilang selalu seperti itu. Sekali lagi ya, kita bukan mau jadi orang yang perfect, sempurna selalu. Tapi bagaimana kita bisa mengusahakan sebaik mungkin. Yang kedua, reacting. Yang reacting ini adalah adanya common and reversible distress. Adanya stres yang ya mungkin sering kita hadapi dan itu cuma sebentar. Misalnya, oh ujian 2 minggu, ya udah, gitu kan? Jadi ini adalah distress yang memang kita tahu jadwalnya, itu waktunya jelas, berapa lama, itu kan kita bisa, nggak apa-apa deh 2 minggu gue belajar, yang penting habis itu nanti gue main futsal lagi, habis itu gue main sama teman-teman lagi, habis 2 minggu. Jadi kita masih bisa membayangkan sesuatu yang baik dan udah pasti nih, karena selesai dalam 2 minggu. Kita coba tahu kita limitnya sejauh mana sih dalam mengerjakan. Oh, saya kalau belajar gue cuma bisa sampai jam 12, habis itu tidur, boleh. Identify minimize stressor. Jadi kalau lagi ujian ya upayakan nggak ada stressor lain. Jangan kita malah, waduh, kita nih malah beli game baru nih, lagi pengen beli game baru di Steam, terus kita pengen nyobain, nambah tuh guys. Terus habis itu engage in healthy coping strategies. Jadi gimana sih? Oh, kayaknya kalau gue stres, gue bagusnya nih em, mungkin olahraga, mungkin sementara tidur dulu deh 2 jam. Makan tidur yang cukup, exercise jangan lupa. Oke? Nah, kalau sudah sampai ke injured, ya, injured ini artinya sudah terluka, significant functional impairment. Jadi ada perubahan signifikan pada fungsi kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Mungkin kita udah, aduh gue malas banget nih kalau pagi-pagi malas bangun tidur, gue nggak semangat pengen ngapa-ngapain misalnya. Terus habis itu kita kayak, waduh, ini kayaknya kok rasanya gue malas banget ketemu sama orang, gue pengen di kosan aja lah gitu. Udah nggak mau ke kampus lah, udah semingguan gitu kan. Nah ini kalau udah 3-5 hari seminggu berarti sudah ada masalah nih. Bahkan kita nggak tahu ini masalah sampai kapan ya terasanya. Ini nih, kita coba kira-kira apa sih yang bikin kita di stres ini? Apa sih yang bikin kita stres? Apa yang bikin kita nggak nyaman? Apa yang bikin kita kok merasa seperti ini? Kalau memang butuh nanya sama orang, tanya boleh. Seek social support and talk with someone instead of withdrawing. Jadi memang ada dorongan untuk apa ya, mengasingkan diri gitu, menarik diri. Tapi harapannya teman-teman bisa lebih baik cari teman yang kira-kira bisa menemani, mendampingi, dan seek help. Saat ini teman-teman sudah butuh untuk mencari profesional kesehatan. Ingat ya, profesional kesehatan datang ke psikiater, datang ke psikolog, itu bukan tiba-tiba dikasih obat, bukan tiba-tiba diceramahin, enggak kok. Kami yang pertama akan mendengarkan dulu. Karena bagaimanapun kami butuh untuk mengetahui situasi kalian, bukan tiba-tiba kami judge. Itu harapannya teman-teman bisa terhindar dari situasi-situasi seperti itu. Terakhir, ill. Ini adalah ketika sudah sakit, di mana ada clinical disorder, sudah didiagnosis, oh ada depresi, oh ada gangguan penyesuaian, oh ada bipolar, oh saya mengalami gangguan. Dan tapi bukan berarti sekali lagi ini kontinum, bukan berarti kalau udah ill aja terus gitu, nggak gitu. Jadi ini bisa bergeser antara ill injured reacting healthy, healthy reacting injured ill. Jadi kalau teman-teman sudah bisa pulih, ya bisa pulih kembali berfungsi. Artinya teman-teman bisa pulih dan bisa ditolong. Oke, situasi seperti ini datanglah ke tempat konsultasi yang baik. Coba kalau misalnya ada saran dari petugas kesehatan bisa dibantu diikuti. Terus yang selanjutnya juga em, bisa kita kembali untuk regain physical and mental health. Jadi kalau butuh obat ya minum obat. Kalau kita butuh olahraga sedikit-sedikit, tipis-tipis, ya nggak usah tiba-tiba langsung olahraga berat. Itu kita bisa lakukan juga. Oke. Selanjutnya, ini ada 8 tanda peringatan bunuh diri. Bisa kita lihat di diri kita sendiri.
atau bisa kita lihat di orang lain. Yang pertama, ketika kita sudah mulai membicarakan keinginan bunuh diri. Makanya saya berharap banget teman-teman tidak menjadikan keinginan mengakhiri hidup atau bunuh diri ini menjadi sebuah bercandaan. Dan ketika teman-teman mungkin pernah berpikir seperti itu, saya yakin teman-teman juga tahu kok sesungguhnya di luar sana mungkin ada ya orang-orang yang nggak paham terus menjadikan bercandaan. Ya kalau gini aku bunuh diri aja lah gitu. Jadi kita mungkin yang sudah pernah merasakan itu merasa kayak lu nggak tahu aja rasanya seperti apa. Jadi memang kalau memang kita udah merasa ada orang ngomong-ngomong seperti ini ya ini satu. Jadi nggak langsung tiba-tiba gitu, oh berarti dia mau bunuh. Oke kita simpan satu. Yang kedua membenci dan menghujat diri sendiri. Ya aduh emang gue nggak bisa apa-apa lah, emang gue nggak ada yang suka, emang gue tuh goblok banget, gue nggak bisa. Segala macam pikiran-pikiran itu. Itu nggak mungkin keluar kalau itu nggak pernah dirasakan. Jadi teman-teman kalau sudah merasakan itu pada diri sendiri atau melihat teman-teman yang lain seperti itu, tolong hati-hati jangan sampai kita terlarut dalam situ. Oke, cari bantuan. Yang ketiga mencari cara mematikan untuk bunuh diri, ya. Jadi berpikirnya itu bukan hanya sekedar eh, apa ya, lari atau mau makan enak gitu. Jadi berpikirnya beneran gimana cara biar gua nggak hidup lagi ya itu udah mulai kayak gitu berarti ada tanda. Selanjutnya mengatur segala hal untuk ditinggalkan. Ini salah satu yang mungkin kita bisa lihat ya, entah di diri kita atau orang lain. Yang selanjutnya mengucapkan kata perpisahan. Sangat mungkin ini biasa semakin dekat. Selanjutnya menarik diri dari orang lain, perilaku merusak diri sendiri bisa dengan minum obat-obatan, atau mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami atau melakukan cutting atau self harm. Hal seperti itu memang bisa dikatakan ya memang waktu itu yang bukan pengen bunuh diri betul. Tapi memang hal seperti itu adalah situasi yang perlu kita bantu juga. Bukan berarti kita ngejudge itu adalah sakit apa gitu segala macam. Nah, kita pengen tahu gimana sih sebenarnya yang dirasain dan apa yang bisa kami bantu. Terakhir, perubahan fisik dan mood yang drastis ini akan kelihatan banget. Oke, nggak harus tiba-tiba kurus, tiba-tiba gendut, atau tiba-tiba apa enggak. Pokoknya ada perubahan drastis itu akan jadi pertimbangan kita buat melihat. Nah, terus gimana kalau kita udah tahu diri kita seperti itu, kita harus kemana? Kita harus ngapain? Ada yang nanya, sering banget kalau misalnya orang-orang dengan masalah mental itu nanya, sebenarnya bisa nggak sih di cover sama BPJS? Emang berapa sih biayanya? Tentunya saya nggak akan promosi klinik apapun, saya nggak akan promosi rumah sakit apapun, tapi teman-teman minimal paham. Kita punya dua profesional kesehatan yang paling umum. Yang satu ada psikolog. Ini adalah orang dengan latar belakang psikologi klinis. Mungkin kalau teman-teman yang fakultas psikologi setelah jadi sarjana psikologi bisa ada yang ngambil dulu kan namanya ini ya magister profesi ya. Sekarang kan udah beda lagi namanya. Intinya mereka akan menjadi seorang psikolog klinis yang melakukan diagnosis dan psikoterapi. Jadi terapi diskusi, memahami, mendengarkan, namun memang tidak memberikan obat karena waktu belajar psikologi maupun psikologi klinis maupun magister profesi psikologi klinis, mereka tidak dilatih untuk memberikan obat. Walaupun pasti mengerti sih, tapi bukan berarti dia diberikan lisensi untuk memberikan obat karena tidak dilatih seperti itu. Sedangkan kalau psikiater, ini adalah dokter. Sehingga dia memang dilatih sejak awalnya untuk memahami cara kerja tubuh dan cara kerja obat. Sehingga dia adalah psikiater itu adalah dokter dengan spesialis kedokteran jiwa atau SPKJ. Nah, dia akan memberikan diagnosis sama seperti psikolog, bisa melakukan psikoterapi juga seperti psikolog, dan dia juga bisa memberikan resep obat. Nah, ini yang membedakan. Dan kalau ditanya, kalau misalnya saya datang ke psikiater, pasti dapat obat nggak? Belum tentu. Kalau misalnya ke psikolog, berarti langsung tiba-tiba terapi ya? Belum tentu. Pokoknya datang dulu, pahami dulu dirinya. Nggak harus sakit, kan kasarnya gini, ah aku mah nggak gitu-gitu amat, ngapain datang ke psikiater, ngapain ke psikolog. Ingat deh, kalau teman-teman sakit pilek, bindeng, udah 3-5 hari, kepikiran nggak sih buat datang ke spesialis THT gitu? Lu sakit kepala nih, kok kayaknya udah 2 bulan sakit kepalanya hilang timbul ya. Pasti datang ke spesialis saraf. Jadi bukan berarti teman-teman harus nunggu parah banget, terganggu banget buat datang. Boleh banget datang bahkan saat sehat. Artinya kita juga bisa belajar bagaimana bisa improve, nggak harus mengobati. Oke, nah sekarang biayanya berapa kalau kita lihat nih? Ini kisarannya aja. Kalau BPJS itu sebenarnya tergantung rumah sakit. Rumah sakit ada yang memberikan full gratis. Pokoknya dari mulai datang konsultasi, terus habis itu kita bisa ngasih obat, misalnya ke rumah sakit ya, atau psikolognya bisa ngasih terapi, itu semua gratis.
Atau beberapa rumah sakit swasta mungkin adalah 25%, 50%, tapi BPJS akan membantu itu. Terus kalau nggak BPJS berapa? Ya sangat beda, kisarannya bisa 150.000, bisa juga 400 sampai 450.000. Nah, situasi-situasi ini tentunya akan berbeda bergantung pada siapa psikolognya, siapa psikiaternya, pengaturan biayanya berapa, obatnya harganya berapa. Tapi kalau sekali lagi, kalau misalnya berarti kalau misalnya nggak punya uang nggak bisa dong BPJS terbuka. Oke? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kita kan sudah paham nih bahwa sekali lagi saya pengen ingetin bahwa kalian semua, teman-teman semua, kamu semua ini sangat berarti. Oke, dan bisa semakin berarti kalau melakukan beberapa hal berikut. Jadi, sebelum melakukan ini pun, sebelum melakukan apapun, sebelum jadi sarjana apapun, sebelum punya keterampilan apapun, kalian worth, kalian berarti, kalian berharga. Ini saya nggak ngomong dengan kayak, namanya juga psikolog, psikiater mesti ngomong gitu. Saya memahami benar bahwa ada pikiran seperti itu. Tapi, sekali lagi saya mau ngingetin, bahwa kalian berharga. Siapapun kalian. Oke? Nah, sekarang kita bisa bantu diri kita dan teman-teman kita dengan cara satu, lawan stigmanya. Kadang-kadang kita mendengar orang yang berpikir seperti itu, bahkan kita karena mendengarnya sering sampai kita punya pemahaman yang sama nih. Jadi hati-hati banget. Ada mitos atau stigma seperti ini. Satu, orang yang bicara tentang bunuh diri hanya mencari perhatian. Udah dengar banyak pasti kalian sama hal-hal semacam itu dan itu tidak benar. Oke? Nggak ada yang bilang bahwa semua orang seperti itu. Ada nggak yang memang cari perhatian? Ya, ada aja. Cuma kan kita nggak bisa dong membuat semua orang berarti kalau kayak gitu semuanya cari perhatian. Dua, mereka yang benar-benar ingin bunuh diri nggak bisa dibantu. Bisa banget. Ini adalah kenapa kami ada di sini. Ini kenapa kami menyelenggarakan webinar ini dan melakukan pemahaman atau melakukan pembelajaran dan mencari pemahaman lebih dalam tentang ini. Yang kedua, membicarakan bunuh diri membuat mereka berpikir tentang itu. Kami berani mengadakan webinar ini, kami berani mengadakan pelatihan nanti, harapannya karena kami yakin bahwa dengan kita bisa terbuka membicarakan ini, kita pun akan sadar bahwa nggak apa-apa. Bukan berarti kami mendorong kalian, tapi kita sama-sama terbuka untuk kerjasama. Atau ada kata-kata yang kayak gini nih, bercanda. Aduh, kayak gini tugas susah banget nih skripsi, aduh pengen mati aja. Kita mungkin yang pernah benar-benar merasakan ingin mati akan kesal dengan kayak gitu. Dan ya, ini adalah bikin kita nggak nyaman. Makanya kata-kata di atas menyebarkan mitos, memperburuk stigma, dan menjauhkan orang dari mencari pengobatan. Hati-hati, jangan sampai kita atau orang terdekat kita punya pemikiran seperti itu. Nah, kasih tahu nih faktanya apa. Satu, bicara tentang bunuh diri adalah langkah awal yang penting. Oke, kita boleh banget terbuka pada profesional tentunya ya. Kalau misalnya pada orang yang kalian percaya juga boleh. Cuma memang kita paham bahwa tidak semua orang paham ini. Jadi kita nggak bisa mungkin sembarangan ngomong di mana karena takutnya orang juga nggak bisa memberikan respon yang baik. Yang kedua, bunuh diri bisa dicegah. Oke, tiga, bicara tentang bunuh diri mengurangi stigma dan mendorong mereka untuk mencari bantuan. Ini yang kami yakini dan ini yang kami harapkan kalian lakukan. Oke. Yang keempat, mengejek atau berbicara berlebihan, bunuh diri meningkatkan stigma. Jadi kita harus paham bahwa kalau kita ngomong hal-hal yang kayak gini nih, yang kayak wah berlebihan, ini mau mati aja lah segala macam itu adalah ya, sesungguhnya kita meningkatkan stigma. Hati-hati. Jadi harapannya kalau kita bisa memahami ini, kita bisa menunjukkan kepedulian dan mendukung terapi. Oke? Nah, kita bisa menjadi rekan bagi orang lain di masa sulit. Satu, bisa nanyain kabar mereka. Kalau saya lihat di TikTok atau mungkin di Reels Instagram kan bilangnya nanya kabarnya nggak cuma sekali, deh coba 2 kali. Gimana kabarnya? Baik. Oke, gue tanya sekali lagi ya, kabar lu gimana? Mungkin biasanya yang kedua akan lebih lengkap tuh jawabannya. Yang kedua, memvalidasi emosi yang mereka rasakan. Ingat, memvalidasi emosi itu bukan bilang gini. Misalnya bilang, sumpah ya, pacar gua diputusin malah tiba-tiba dalam 2 hari udah punya cowok lain. Misalnya nih, kita nggak bilang, wah berarti brengsek banget pacar lu. Nggak gitu validasi emosinya. Validasi emosi adalah, ya gue liat lu kecewa banget ya, lihat situasi kayak gini. Emosinya, bukan ikut apa ya, ngata-ngatain orang lainnya. Jadi itu bahaya banget tuh. Kadang-kadang kita malah dengar dari teman tuh, malah kita sendiri pengennya didukungnya dengan cara seperti itu kan. Ya, tapi harapannya kita bisa mendukung orang dengan cara memvalidasi emosi, bukan membenarkan semuanya. Karena memang kadang-kadang nggak sesuai kan. Kita merasa bahwa ya, daripada kita jelek-jelekin orang lain yang belum tentu ada masalah sama kita, mending kita validasi doang emosinya. Menggunakan cara yang aktif dan empatik, jangan cuma terus sambil megang HP kan nggak enak ya.
Selanjutnya tetap menghindari penilaian subjektif atau stigmatis. Hati-hati kita bilang, wah kalau gitu sih gue lihat-lihat lu nya yang kurang belajar. Hati-hati. Karena mungkin orang yang curhat sama kita bukan mau denger itu. Hindari membandingkan masalah mereka dengan siapapun. Kenapa emang? Iya nilai gue nih dapat 50. Ah, lu baru 50 udah kayak gitu. Gue nih 40. Masa kayak gitu lu nangis? Gue aja nggak nangis. Oke, kita sudah tidak mau mendengar itu. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan batasan kapasitas diri kita. Perlu dipahami, diingat bahwa memberikan dukungan kepada orang lain itu bisa melelahkan. Oke, saya ulangi sekali lagi, memberikan dukungan kepada orang lain itu bisa melelahkan. Apalagi kalau kita nggak didukung. Apalagi kalau kita merasa bertanggung jawab untuk membantu teman kita yang sedang punya masalah, sedangkan masalah kita diabaikan. Oke, jadi pikirkan diri kita dulu. Bukan egois kok itu namanya. Kalau kita udah bisa sehat diri sendiri, kita bisa bantu orang lain. Tapi kalau kita bantu orang lain kita yang sakit, habis itu ya malah bisa aja kita membuat orang lain juga menjadi nggak nyaman gitu. Jadi pahami batasan, jaga dirimu sendiri. Oke? Nah ini hotline-nya. Teman-teman boleh screenshot, boleh nyatet. Ini ada beberapa yang bisa kita em, hubungi. Nih ya, yang pertama ada Lisa Suicide Prevention Helpline. Ini udah dari dulu udah banyak nih. Ini kalau nggak salah di basic base-nya itu di Bali. Bahkan bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Oke? Ini layanan psikososial tersedia 24 jam. Tapi sekali lagi bukan untuk kita tiba-tiba mendapatkan semua solusinya. Dia akan menolong sebagai first responder. Kalau kita nggak nyaman banget, kita boleh hubungin. Boleh banget hubungin. Ya, pikiran-pikiran seperti itu. Karena saya yakin sebenarnya pikiran seperti itu juga kita nggak nyaman, kita nggak pengen itu ada gitu. Oke. Terus ada layanan konseling psikologi sejiwa. Ini punya Kemenkes. Ya, sebenarnya Kementerian Kesehatan kita juga udah punya. Mungkin kita aja yang kurang dengar atau kurang dapat informasinya. Ini telepon 119 ekstensi 8. Ini bisa membantu masalah kesehatan jiwa tapi bukan suicide first aid. Ini bedanya sama Lisa yang tadi ya. Jadi kalau di yang kedua ini mungkin kita merasa nggak nyaman, kita cemas, kita depresif tapi belum sampai pengen bunuh diri, itu boleh pakai yang kedua. Nah, rumah sakit yang paling dekat sama teman-teman sekalian, satu, ada RSJ Provinsi Jawa Barat, ada di Lembang ini ya teman-teman, ini nomor telepon IGD-nya. Kalau misalnya kita mau butuh bantuan atau kita mau bantuin teman bisa pakai ini. Yang kedua ada, ini by the way ini juga bisa di screenshot, di share ke teman yang mungkin bisa bantu kita di saat-saat genting ya. Mungkin mereka juga nggak tahu mau bantu apa, kita bantu dengan cara seperti ini. Ada Rumah Sakit Sadikin, bisa ke IGD-nya. Dan terakhir di Bogor tuh ada Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Buat teman-teman Jatinangor, kalau memang butuh bantuan kesehatan mental, kita punya RS Unpad. RS Unpad juga ada psikiaternya, dan juga ada rumah sakit sekitar sana yang bisa bantu juga. Bagaimanapun itu, ingat bahwa kalian berhak dibantu. Oke, dan kalian bukan sendirian, kita bersama-sama melewati ini. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih banyak dari saya cukup. Semoga kita semua bisa ingat bahwa kita tidak sendiri dan kita bisa saling membantu.